diabetes ya? Saya dok, Berapa usia Pak? 56 dok. Obat apa aja yang dikonsumsi sampai hari ini Pak? Ya, glukopak, eh, apa ini? Sebentar dok ya. Glukopak, gluidon, sama yang lain-lainnya dok. Oke, jadi konsumsi obat ya. HbA1c-nya ada diukur Pak? Ada pak, itu mah datanya kemarin itu apa ya, agak di Normal atau di atas normal? di atas pak. Kalau diukur gulanya berapa Pak? Kalau biasa saya gula puasa dok, jadi dia di angka 120, 150. Naik dikit lah ya. Iya, Berat badan gimana Pak? berat badan agak berkurang dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan 70, 80, sekarang tinggal 75 paling dok. Oke, jadi gula ini sama dengan semua penyakit lain Pak. Ya, Hmm. intinya kalau kita stres, maka kontrol gulanya pasti terganggu. Stres. Tapi yang jadi bingung saya pak, ke ginjalnya juga udah mulai terganggu. Kemarin dok ke kontrol ke dokter katanya udah tinggal 70-80%. Ya, jadi ginjal itu juga ter ter apa namanya? Tergantung dengan stres. Oh, berarti pengobatannya jangan stres loh dok ya gitu ya, Ya, untuk menanggulanginya ya. ya. Jadi kalau jangan stres ya seperti yang kubuat lah. Misalnya Bapak ikuti YouTube saya ini aja yang ditonton. Sosmed Bapak tukar dulu dengan YouTube saya. Oh, Lalu kawan cerita, teman cerita, nah, itu pun sumber stres itu kawan cerita. Nah kalau yang diceritakan persoalan, jadi ikut kita stres. ya oke dok. Jadi yang diperhatikan kehidupan setiap hari. Apa yang buat stres dihindari ya. Tapi kadangkala kita lihat juga ditawarkan, ada penawaran, ada marketing dari dunia ini kan, penawaran Iya benar. liburan, penawaran mobil baru ya kan, penawaran apa lagi, semua yang ditawarkan itu sumber stres. Iya iya dok. Jadi harus bisa kita buat tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup, hidup bekerja ya bekerja gitu. Tapi jangan tujuan hidupnya misalnya pengen kaya, pengen sukses. Ya, itu kalau itu jadi tujuan hidup itu kita pasti stres benar. Iya dok, oke dok. Itu Pak. Jadi kalau ditanya apakah bisa berhenti obat, bisa. Kalau sudah bisa tidak stres lagi. Jadi menjalani hidup bahagia. Oke dok. Siap Pak. Baik Siap. Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Baik Pak Boyke, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Haleluya. Kak Yanti, sore yang tadi jumpa sama dokter baru nyampe rumah dok, agak happy sedikit dok. Saya yang tadi sore jumpa sama dokter baru nyampe rumah dok. Tadi sore jumpa, aku kok jadi lupa. Ruth Damayanti. Itu siap siap siap. Oke, dengerin nanti ya rekamannya ya. Ya intinya sih itu aja nih caranya ya. Kalau kita mau sehat, buat tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan. Aisyah Axel, hipertiroid apa boleh minum kunyit, jahe, lengkuas dan serai?
Aisyah Axel. Coba naik live Aisyah. Pak Rasmen, shalom. Siap, siap Kak Yanti. Semangat Kak Yanti. Mau naik live juga boleh kakak, kalau mau sharing. Biar ada yang bisa diceritain gitu ya, pengalamannya juga boleh. Kak Rumata, selamat malam. Kak Mei, Scorpio, shalom. Buat yang belum follow YouTubeku, silahkan di follow supaya bisa sehat ya. Thank you Pak Pasaribu 87. Ya, jadi semua penyakit ya sumbernya itu dari pikiran kita. Semua penyakit ya. Buat yang sering sakit kepala, coba diubah medsosnya, follow dulu YouTube saya, lalu itu yang ditonton setiap hari ya. Ada banyak di situ video-videonya ya, silahkan ditonton. Ini nama YouTube-nya Pak, di Adulam Ministry yang di atas. Ini nama YouTube-nya ya, silahkan di follow. Sangat menguntungkan ya, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Yang follow YouTubeku itu pasti beruntung, nggak ada ruginya ya. Hepatic recycling ya. Dok, mau nanya, adik saya autoimun rheumatoid arthritis, sudah minum obat selama 4 tahun, sulkolon 2 pagi. Oke, silakan naik live Eropa Jaya, saya bantu cari solusinya ya. Brown pigment stones are composed of calcium salts of unconjugated bilirubin with varying amounts of cholesterol and protein. They are caused by the presence of increased amounts of unconjugated insoluble bilirubin in bile that precipitates to form stones. Deconjugation. Selamat malam. Ya dok. Ya, jadi Halo. ya adiknya yang autoimun ya. Adik. Autoimun dok. Ya. Ya sudah makan obat itu selama 4 tahun. Sulkolon pagi 2, sore 1. Ya. Selama 4 tahun itu saya mau tahu sulkolon itu fungsinya untuk apa ya dok? Jadi sulkolon itu menekan sistem imun. Oh, menekan sistem imun. Jadi memang kalau orang autoimun itu perlu dok minum itu sulkolon. Kalau dia lagi kambuh, itu sistem imunnya akan menyerang sel tubuhnya sendiri. Maka Begitu dia ya. harus minum. Kalau dia nggak minum, ya pasti akan rusak organ. Oh begitu dok. Jadi aman ya dok, ini udah 4 tahun minumnya. Kalau dibilang aman, Jadi itu harus ya. Gimana Ibu?
Jadi itu harus minum seumur hidup, Dok. Ya namanya obat ya, itu kan obat keras itu ya. Harapan kita sih jangan seumur hidup gitu minumnya ya. Karena proses penyakitnya kan terus berjalan ya Bu. Kalau saran saya ditolongin, hibur. Kalau kita keluarga dekatnya sayang sama dia gitu ya, kita hibur dia. Dia seperti itu karena kecewa ya dengan hidupnya. Ya, semoga saudaranya sembuh ya. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Ya, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Boleh bantu tap-tap layarnya ya, bantu ya. Boleh share live-nya ya. Tapi lebih bermanfaat lagi bagikan YouTube saya nih, YouTube-nya yang dibagikan ya, itu jauh lebih bermanfaat ya. Oke, kita jawab dulu ya, pas 1087 ya. Shalom, Shalom Pak, puji Tuhan, apa ya kabar? selamat malam. Puji Tuhan dalam keadaan selalu sehat, Dok. Amin, puji Tuhan. Gimana Pak? Iya mau konsultasi aja, Dok. Silakan, Sekalian sharing nih. silakan Pak. Cuma sharingnya ini rohani-rohani dikit gimana, Dok? Oh bagus Boleh-boleh Kak? banget lah, itu obat yang paling manjur itu Pak. Iya. Dok, ini saya awalin ceritanya di tahun lalu, tepatnya itu bulan Agustus 2024. Jadi pertama kali sepanjang umur saya ini nggak terlalu tua juga sih, Dok, masih 38. Nah, jadi masuk rumah sakit awalnya itu karena gejalanya nih mirip sekali dengan GERD. Hmm, Eh, terus saya diobatin, terus disuntik dengan apa namanya obat yang mengarah ke GERD lah kayak gitu. Tapi tidak sembuh. ya. Akhirnya disuruh USG. Nah, jadi setelah di USG itu ketemulah batu empedu. Kemudian karena apa namanya diiringi dengan sesak napas, saya diarahkan untuk ke poli paru lagi kan, jadi ketemu dengan spesialis paru, jadi penyakit dalam dan paru. Ketemulah PPOK Hmm. PPOK. lantaran Oh, perokok aktif. rokok. Iyo, perokok aktif. Jadi ya namanya kita Batak inilah, kalau tapi tidak semua sih, mungkin hampir kebanyakan tua masukkan rokok, Iya, iya, begadang atau makanan-makanan berlemak. iya. Ya kan, namanya di pesta kadang ataupun tidak di pesta yang lomok-lomok lah yang macam lah itu kan. Jadi Mantap lah pokoknya. jadilah mungkin ini kolesterolnya. Jadi kolesterolnya jadi, lambungnya jadi, parunya jadi penyakit yang ada. Benar-benar. Nah, jadi singkat cerita, Dok,
perjalanan rohaninya, karena saya di Kalimantan Tengah ini dok, jadi lahirnya juga udah lahir di Kalimantan Tengah. Iya, iya. Jadi agak jauh sih dari dokter. Nah, jadi namanya di Kalimantan Tengah ini kan banyak nih yang tradisional lah. Nah, terus pulanglah saya ke tempat lahir saya itu kebetulan di daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, di Desa Luwuk Bunter namanya, Kecamatan Cempaka. Ketemu dengan orang di kampung. Nah, jadi waktu itu sempat, ya namanya kita pengen sembuh ini kan dok, segala usaha yang kita lakuin waktu itu, posisi saya tuh memang, ya posisi saya waktu itu jarang ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, ya lengkap lah semua. Nah, jadi ikutlah mandi dimandiin kan sama dukun lah, datu-datu lah, begitulah bahasanya. Nah, jadi sempatlah 2 hari ini sehat kan, wah ini mau Mantap ini ya. jarap Ya, ini kan, mantap ini kan ceritanya. Nah, terus baliklah saya ke kota Palangkaraya, ke tempat kita tinggal. Kebetulan saya netap di Palangkaraya ini, jaraknya 3 jam lah, atau 250 kilo lebih lah dari kota lahir saya itu, desa lahir saya itu. Nah, jadi kambuh lagi di sini dok. Jadi rumah sakit yang saya kunjungi itu dari Muhammadiyah, Rumah Sakit Permata Hati, Rumah Sakit Betang Pambelum, terakhir Siloam yang tanganin. Jadi saya periksa kembali ke dokter penyakit dalam nih, berbeda-beda dokternya, di 4 dokter kan sama aja. Wah, ini Pak batu empedu. Tapi posisinya ini yang lucunya, batu empedu ini dok ukurannya cuma 4 mili, tapi efeknya itu seperti GERD. iya, iya. Sesak napas, sakit di bagian kiri dan kanan perut, kemudian jantung itu seperti ditusuk-tusuk. Akhirnya berobatlah semua ini. Kebetulan yang nangani saya di Siloam ini orang Batak semua. Ibu dokter yang paru ini Bu Rusiagian, yang apa namanya, yang penyakit dalamnya Margasi Hombing. Iya. Nah, udah habis lah diceramahin terakhir itu di ini akibat tua ini, katanya akibat rokok ini, katanya gitu lah. Jadi sambil berjalan proses penyembuhan saya dan berobat dan penyembuhan ini, jadi kecemasan itu, waduh, kenanya saya itu kena di anxiety-nya yang berat sudah dok. Jadi sampai kena mental lah, takut mati lah intinya itu. Jadi waktu itu istri istri dan anak-anak nih mau pergi misalnya dari rumah, saya tuh ketakutan sendiri gitu sampai suruh balik gitu. Akhirnya ketemu rohaninya lagi itu ke YouTube-nya Ibu Debi Ibu Debi Basir. Sip, ya. Nah, jadi ya, jadi jarak antara hidup dan mati itu ingat betul sampai sekarang saya, itu cuma 1 detik. Oh iya, benar sekali ya ini. Itu tambah takut terus dok. Pokoknya sepanjang saya sakit itu, namanya kecemasan itu berlebihan, aduh ngeri sekali. Sampai saya kurusnya nggak karu-karuan makan, nggak boleh makan ini makan itu, makin tersiksa lah. Nah, akhirnya sempat bikin saya parah itu gara-gara minum cuka apel dok, mau buangin ini kan, ngilangin batu empedu itu. Akhirnya meradang lah lambung. Nah, meradang lambung kan, tambah parah lah, tambah parah. Nah, singkat cerita ketemu orang tua mertua saya kan, udah dikasih serahkan lah semua Khawatirmu. pergumulanmu sama Tuhan, itu yang paling penting. Jadi hidup mati itu Tuhan ya, Tuhan yang tentukan. Jadi bukan penyakit yang bisa mengambil kamu dari kehidupan itu, tapi Tuhan. Akhirnya dari situ saya belajar berserah, terus saya mulai baca Alkitab, sampai dengan alami sendirinya saya berdoa. Waktu itu sambil ya ngaku dosa lah, Tuhan aku ini salah, aku ini sudah menentang keotoritasanmu, aku sudah menyembah ilah-ilah lain, pokoknya semua lah begitu dok. Akhirnya diberi ketenangan, damai. Waktu itu kecemasan itu berkurang dengan sendirinya lah, obat yang dokter bilang itu, karena saya ngikutinnya nggak terlalu sering sih, tapi saya ingat selalu dokter bilang hati yang gembira itu adalah obat, dan memang betul. Nah, jadi
Akhirnya kecemasannya sudah mulai berkurang. Saya mulai berobat lagi, terus saya mulai berobat rutin lah, pokoknya dijaga makanannya dan lain-lain. Sembuhlah saya itu di tahun ini, dok. Nggak sembuh total sih, masih perawatannya. Jadi radang lambungnya terakhir saya periksa itu di berapa hari yang lalu udah bagus. Batu empedu sebelumnya itu hilang, tapi muncul lagi nih sekarang, dok, 3 mili ukurannya. Sebelumnya itu lumpur saja, tapi jadi waktu saya periksa 3 hari atau 4 hari yang lalu itu, dari lumpur di batu empedu itu jadinya polip atau batu karena masih 3 mili. Nah, yang saya pengen mau konsultasikan atau bertanya lah, izin bertanya, apa efek batu empedu ini bisa menimbulkan nyeri seperti yang saya rasa sekarang itu, dok? Bisa nyeri di belakang, nyeri belakang punggung belikat kiri itu tembus ke dada kiri, atau kadang kan di kanan dia pindah begitu, dok. Oke. Nah, gitu. Terus memang bisa kembali lagi kah karena saya tidak jaga makanan itu sehingga kolesterolnya numpuk lagi terus mengkristal lagi lah gitu. Nah, yang kelewatan tadi selama pengobatan itu, dok, karena banyak minum obat pengkristalan lah di ginjal, tapi puji Tuhan itu sampai sekarang tuh ginjal aman, lambung sudah aman, yang nyisa itu di batu empedunya lah, mungkin sama parunya, karena kata dokter terakhir itu mungkin sulit sembuhnya, tapi saya yakin percaya kalau Tuhan itu punya punya obat, segalanya obat lah. Kalau Tuhan bilang yes sembuh, pasti saya sembuh. Saya nggak terlalu yakin sih, bukan, mohon maaf ya, dok, kalau mereka dokter yang tanganin saya itu kan bilangnya secara medis, tapi saya yakin dengan iman saya bahwasanya PPOK itu sulit sembuh, tapi saya yakin kalau Tuhan bilang ini bisa sembuh, terus pasti sembuh. Nah, jadi rokok, alkohol itu sudah saya tinggalin semuanya. Nah, dan pokoknya kejahatan laki-laki lah. Kalau kejahatan dibilang itu. Karena ya saya ngeyel, dok, dulu mama udah bilang, nak, berhenti ngerokok. Jadi Sampurna Merah itu bisa 4 bungkus sehari, dok. Terus kopi, pagi-pagi belum makan belum apa-apa udah kopi udah rokok. Sampai begadang malamnya bisa jam 2 setengah 2 jam 3 tidur, itu yang merusak saya. Jadi akhirnya sekarang ini, oh iya betul ya dibilang itu gitu. Terus saya sering lihat-lihat lah masalah-masalah kesehatan, oh ternyata benar. Kalau kita boros juga sama badan ya repot. Itulah, dok, cerita singkatnya, dok. Oke. Gitu. Jadi akar masalah ya, akar masalah abang ini sebenarnya sederhana. Mm-mm. Abang belum sembuh karena masih ada tujuan hidup yang dalam tanda kutip ya. Tujuan hidupnya itu apa ya? Dibilang salah sih ya, masing-masing orang bebas nentuin tujuan hidup ya. Mm-mm. Tapi abang punya tujuan hidup yang membuat abang sakit. Kira-kira gitu. Ya, paham di kopi. Nah, dari mana asal tujuan hidup? Di otak manusia sebenarnya munculnya motivasi untuk hidup, keinginan-keinginan, ya. Itu semua berdasarkan pengalaman selama hidup. Jadi contoh ya, orang yang terlalu banyak mengalami kecewa, pasti dia pengen nggak dikecewakan lagi. Betul. Orang yang terlalu lama mengalami, misalnya dia masa kecil, masa remaja merasa miskin, pasti dia pengen punya uang. Logikanya betul. Lalu kalau keinginan itu nempel di otak dan tidak tercapai, maka itu akan membuat stres. Betul sekali, dok. Nah, dalam kasus abang, stres abang selama ini abang obati dengan rokok, Ya, dengan betul. minum. Betul. Abang nggak tahu Tuhan karena nggak ada yang mengenalkan. Ya, Karena semua orang yang abang lihat juga stres juga, cuma pura-pura nggak stres, kira-kira gitu. betul sekali, dok. Itu terjadi, itu memang itu realnya. Jadi kalau abang mau sembuh,
terapi yang harus abang lakukan adalah terapi, ya udah kubuat sih di sini di YouTube saya ini. Mm-mm. Di situ terapinya. Dengan kata Boleh lain, nanti diulik. ya abang mau bolak-balik ke rumah sakit juga nggak ada yang larang. Tapi selama belum ketemu, sebenarnya bukan obat yang nyembuhin. Yang nyembuhin itu sebenarnya adalah ketika kita sebagai manusia itu memiliki penyadaran sesadar-sadarnya bahwa kita itu kalau hidup itu adalah anugerah Tuhan. Lalu dengan Yes. sesadar-sadarnya merasa bahwa kalau Tuhan udah baik sama dia merasa pantasnya itu, layaknya itu cuma mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Iya dok, betul sekali. Jadi semua ego-ego, keinginan-keinginan ya itu kemudian kita kesampingkan. Betul betul. Sepakat. Jadi kalau udah itu, maka abang akan merasa nggak takut lagi dengan penyakit. Iya betul. Sudah plong lah gitulah, nggak ada beban lagi. Nggak ada. Apapun yang datang dalam hidup abang, mau rasa sakit di dada, mau rasa sakit di leher lah, sakit di kepala, semuanya abang hadapi aja. Abang nggak takut. Iya betul. Setuju. Ya dapat pencerahan lagi nih, Nah, penguatan lagi. ya, Iya. makanya yang paling penting itu adalah menjaga diri, jaga diri kita dari dunia. Karena kalau dunia akan menawarkan segala hal, dunia akan menawarkan kemewahan. Lalu ketika kita jadi pengen mewah dan kita tidak bisa mewah, kita kecewa. Iya. Dunia juga akan menawarkan semua yang buruk sehingga kita menjadi takut, was-was. Makanya Betul. setiap hari yang kita cari itu harusnya Tuhan. Cari maunya Tuhan. Bukan. Ya betul. Kira-kira gitu bang. Itu yang abang harus lakukan. Betul. Oke. Siap. Terima kasih. Terus terakhir, kira-kira oke lah itu di kopi. Untuk pengobatan ini masih jalan sih dok sampai sekarang. Itu saya minum obatnya, kalau boleh sebut nama obatnya itu kayak Urdava. Rafa. Terus iyo kadang kalau untuk ke lambung itu kayak Barole ya, itulah tulisannya kalau nggak salah. Sama gastrin kah apa lupa itu. Ya, Itulah yang saya minum tuh. jadi Cuma kalau ya itu tadi ya gimana dok? kalau untuk yang lambung itu kan semua efeknya sementara. Ya, Iya. abang belajar supaya tidak ketergantungan dengan obat. Dengan cara apa ya, ini tadi abang tongkrongin YouTube saya supaya nggak Siap. ketergantungan. Ya. Jadi saya udah lama nggak minum obat, udah lama banget, udah ada 4 tahun 5 tahun lah. Jadi Puji Tuhan. kalau saya sakit, saya cuma istirahat and then ingat Tuhan, ya hilang sakit. Wah, puji Tuhan luar biasa. Jadi kalau Saya juga bisa seperti itu. pasti bisa. Kalau saya ingat ya, saya udah melayani sejak saya tingkat 1 kuliah ya. 1 kali pun di hari Minggu saya nggak pernah nggak melayani. Iya. Jadi bahkan saya sering jadi pemain cadangan. Di saat Oke. kita pengen, Pas. udah aku off dulu pelayanan gitu ya.
aduh tolonglah Ah, gantiin, dia sakit ya. Ya sudah, kita gantiin juga. iya ya. Jadi gini dok, saya maaf saya potong. Apa namanya? Sekarang saya lebih lebih ini sih, lebih dulu memang cemas takut mati itu iya. Sekarang itu udah bisa saya kontrol lah. Jadi justru sekarang saya ajak orang rumah, anak-anak juga kan untuk belajar Alkitab. Kita pagi malamnya itu baca Alkitab sama-sama. Terus saya biasa pagi subuh, kalau enggak jam 2:30 3 jam 5 lah mentok-mentoknya renungan pagi. Terus berdoa, mengucap syukur. Nah, itu yang saya coba lakukan. Yang saya lakukan bukan saya coba, saya lakukan terus. Sama olahraga pagi itu 30 menit, sore 30 menit jalan kaki. Nah, jadi yang bikin saya apa namanya ya? Jadi hal yang baiknya lagi sekarang kan udah gabung jadi diakon juga dok di gereja walaupun bukan di HKBP tapi gerejanya GKE kan gereja Kalimantan Evangelis. Ya sama sih adik kakak HKBP sama GKE itu satu aja. Ya, puji Nah, Tuhan. karena satu perintis. Nah, jadi saya kasih kesaksian ini tahun ini juga pas kebetulan ada kebaktian di rumah kan. Karena kemarin itu memang sampai teman-teman, sampai abang-abang tuh juga ngeliat, waduh katanya kurus sekali, pucat, sampai dikira saya kena hepatitis segala macam. Enggak, saya bilang. Jadi ya puji Tuhan lah, Tuhan itu masih sayang sama saya kayak gitu kan. Tuhan kasih kesempatan untuk saya bertobat. Tapi yang paling penting yang saya rasa sekarang ini dok, saya nggak, jangan sampai saya jadi orang munafik lah. Saya sudah meninggalkan semua kebiasaan buruk saya kan. Terus tiba-tiba jadi orang munafik di dalam rohani ini kan paling berat kata Tuhan Yesus dok. Jangan sampai kita ini kayak orang Parisi lah mungkin mungkin bentuknya begitu. Nah itu yang saya hindari sekarang dok. Jangan sampai saya ini kelihatan luarnya bagus, tapi dalamnya hancur-hancuran juga kan nggak bagus, nggak matching jadinya. Gitu. Jadi perlu Ya abang, itulah dok kanonya dok. ada sedikit persepsi yang salah ya. Kalau kita menganggap orang yang merokok adalah dosa, Oke. itu persepsi yang salah. Itu akan membuat kita jadi orang munafik memang. Oke oke terus. Ya artinya, Tapi bait Allah tubuh kita ini. ya itu yang ku bilang. Konteks pemahaman Alkitabiahnya menghubungkan tubuh dengan bait Allah, lalu menyatakan rokok adalah dosa. Itu konteks yang nggak nyambung. Terus. Karena orang nggak pernah secara sengaja berniat untuk merokok. Rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu adalah zat penenang. Orang stres butuh zat penenang. Karena kalau kita anggap rokok dosa, berarti obat yang diresepkan psikiater juga adalah zat penenang. Itu juga dosa. Iya juga ya. Ada yang memang Tuhan bilang jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya. Kalau orang mabuk oleh anggur berarti dia dengan sengaja memabukkan dirinya. Kalau orang merokok sampai kapan juga nggak akan mabuk juga deh. Paling rusak parunya bilang. Kalau rusak parunya itu pilihan dia kan gitu. Kayak saya sekarang. Ya, Oke. kalau aku Menarik, bilang, menarik. kalau aku bilang sama abang itu belum PPOK. Dari segi usia terlalu muda bang kalau dia udah di level PPOK. PPOK itu dia yang udah sifatnya tidak bisa balik lagi sampai ke normal ya. Jadi Tapi itu ponisnya. kemungkinan besar ponis abang itu karena abang berobat pakai BPJS.
Enggak, Umum. umum, pribadi. Pemeriksaannya apa? Ronsen paru. Paru, ronsen paru di Siloam. Selama ini kalau Copi sorry ya, saya itu paling bukan kita punya duit atau kaya ndak. Karena gini, saya udah berapa kali coba ngurus yang kayak BPJS nih. Aduh, rujuk sana, rujuk sini. Terus kita dalam keadaan urgen itu sulit gitu. Justru sekarang keadaan urgen itu yang malah malah bisa kan. Jadi baru tahunya sekarang. Jadi selama saya berobat kemarin, saya pakai umum terus. Ya gitu juga, sama juga. Mau di Betang Pembelum tuh rumah sakit swasta juga. Berarti Sama aja. vonis PPOK itu karena keluhan abang banyak kali. Masa? Ya abang coba hitung. Nanti sikit-sikit sesak napas, sikit-sikit dada panas. Iya betul. Ya dokter nanti dibilang gak ada penyakit, gimana kok sakit kan? Pasti abang komplain juga dokternya. Iya, iya betul ya. Ya sudah Aduh. divonis aja lah PPOK. Lalu abang stigma sendiri di otak. Iya, 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 iya. Nah terus gini saya sambungin lagi dok. Jadi kan ada dua nih yang nanganin. Terakhir itu teman saya, kebetulan akrab juga dokter paru ini Marga Munte, dokter Fabar Munte. Sampai dibilang lagi itu, ngapain lek berobat ke sini katanya gitu di Siloam kan? Sehatnya lah ini. Terlalu cemasnya, terlalu takutnya. Kan diperiksa semua darah segala macam. Bagus ini lek semua. Terus disuruh apa ya? Ada alatnya itu untuk ngukur apa namanya kayak apa ya waktu itu ya kayak alat isap. Ya, Ya memang sih nggak normal anunya itu tarikan apa namanya sih lupa lah istilahnya nggak normal intinya gitu. selama abang masih cemas, pasti terganggu pengukurannya. Oh, paham 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 sekali. Maka kita cemas karena punya harapan. Harapan yang sebenarnya apa ya? Dibilang bisa tercapai, tapi salah langkahnya gitu. Contoh ya, kalau ada orang nanya, jadi nggak boleh kita berharap sembuh. Oke oke. Biasanya orang yang dengan sakit kayak abang, harapannya cuma itu aja. Aku nggak Betul banyak-banyak, sekali. aku nggak banyak-banyak minta dari Tuhan, cuma sembuh aja. Betul sekali. Iya, itu yang aku minta terus dok, dalam doaku. Sementara sembuh itu nggak bisa karena diminta. Tuhan udah katakan, Oke. kalau kamu mau sembuh, iman yang menyembuhkan. Iman. Nangkep. Iya, prosesnya itu. Maka iman itu bertumbuh oleh pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya paham paham lah, paham lah. Nah, Udah jadi dapat kalau sekarang. kita mau sembuh, yang kita inginkan itu adalah mendengar firman. Mau baca firman, mau dengar firman. Hidup dalam pujian dan penyembahan, memuji Tuhan senantiasa, menyembah Tuhan senantiasa. Makanya saya buat ini judulnya Adulam. Karena di Adulam itulah Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, sembunyi dia di Adulam. Oh iya, waktu diburu sama si Saul. Ya. Lalu di situ jumpa juga sama orang-orang yang stres. Oh, inilah jadinya ya nama YouTube-nya ya. Oke lah, keren-keren. Makanya setiap yang masuk ke live-ku, ya nggak ada yang kulakukan. Aku hanya ngajak aja, ayo pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai Amin. jiwaku. Dengan cara apa? Ya sederhana aja. Kita tarik nafas,
lalu sadari ada nggak nafasnya. Waktu kita Oke, sadar betul. nafas kita itu ada, ingatlah dari mana nafasnya. Waktu kita ingat nafas kita itu hanya datangnya dari Tuhan, maka kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui mujizat Tuhan. Amin. Mana ada Oke, kecemasan di situ. damai sejahtera yang ada ya. Oke, thank you, thank you. Siap. Mujarab sekali ini akan jadi penguatan baru lah. Karena ini nggak terbuka sama sekali. Otak saya itu pengen sembuh, ke dokter pengen sembuh, Iya. cari obat, minum ini, minum itu, tapi saya lupa ya yang bertumbuh tadi itu punya proses. Ya. Karena iman itu kan nggak mungkin dari hari ini kita bilang terus dia langsung jadi kan ya, karena Nggak mungkin proses tanpa tadi. belajar. Iya, betul-betul. Kuncinya Paham. belajar. Oke, paham sekali. Belajar, merendahkan diri, merendahkan hati. Ya. Nanti sebenarnya dengan belajar otomatis kita jadi rendah hati. Kalau Betul abang sekali. pelajari Tuhan Yesus yang naik ke kayu salib, menebus dosa kita, menanggung segala penderitaan yang harusnya kita tanggung, menanggung segala penyakit yang harusnya kita tanggung di kayu salib, bahkan harusnya kita yang mati, maka dia gantikan kita di situ. Orang yang menyadari kematian Tuhan Yesus buat dia, itu otomatis nggak bisa sombong. Dia sadar dia nggak bisa buat apa-apa kecuali karena Tuhan. Karena anugerahnya. Lalu dia sadar, apalah yang udah kita buat rupanya sama Tuhan sehingga sampai sekarang kita nggak bersyukur, malah minta sama Tuhan. Aku mau ini, aku mau itu. Iya. Akhirnya maksa ya. Akhirnya maksa. Tapi dibilang maksa marah. Aku mana ada maksa. Iya, betul. katanya. Betul dok. Memang betul ya. Iya betul. Ya aku terima kasih sekali dok Siap, udah Pak Sari. ngingatin lagi. Siap, Apa siap. namanya, ngingatin kita lagi. Inilah fungsinya tadi, punya teman rohani itu saling saling mengingatkan, menguatkan. Mungkin itu aja dulu Siap. dok. Mana tahu ada yang mau Ya, siap. bergabung lagi. Jadi ingat Selamat ya, malam, shalom. ini satu Mm-mm. lagi nih. Dalam nama Ya. Yesus, segala penyakit, dokter boleh bilang gak bisa sembuh, dokter boleh bilang harus minum obat seumur hidup, tapi dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, semua penyakit itu sembuh, ya bang. Amin. Maka jadilah itu menurut kehendaknya. Imannya, ya, oke, amin. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak banyak Sari. dok. Shalom. Shalom. Ya. Amin, Kak Delsia Gian. Kak Inim Saragia. Puji Tuhan, Inang Ratna Dewi Samosir. Ngeliat apa? Aku lihat komputer. Di hadapanku ada 2 monitor komputer besar. Iya. Sulkolon.
Selamat malam, Inim Saragi. Ibu Inim Saragi. Selamat malam. Selamat malam, Inang. Selamat malam, dokter. Ya, puji Tuhan. Tuhan. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Ya, selamat malam, dokter. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Nggak ada, dokter. Nggak ada. Nggak ada, sehat-sehat aja. Iya, Siap, sehat-sehat aja kok. Siap. Tuhan berkati Sehat ya. aja. Makasih. Ya, Inang. Tuhan Makasih berkati. dari Sapa. Ya, Makasih. Inang. Makasih dari Sapa, dokter ya. Hah? Makasih. Ya, selamat malam, Ibu. Ya, malam dok. Halo. Ya, ya. Ya, mau tanya dok, itu sulkolon yang betulnya pagi 2, 1 malam ya dok? Sebenarnya penentuan dosisnya itu tergantung kondisi penyakit pasiennya. Jadi dokternya yang menentukan, yang meriksa langsung ya. Oh begitu ya. Iya, karena Oh, dokter itu yang tahu. itu mau kita harus cek itu lagi ya dok, setiap berapa bulan sekali harus periksa itu apa sih anates ya dok? Anates. Sebenarnya anates kita periksa kalau kondisinya menurun ya. Oh gitu ya. Dia kalau lagi kena kumat sakit nih di bagian kaki sebelah kiri itu sakit, cuman sakit nih cuma 5 menit terus hilang. Nanti 2-3 hari lagi kambuh lagi sakit 5 menit terus hilang gitu nyerinya dok. Kalau lagi sakit bisa nangis-nangis, Ya, teriak-teriak. ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah berikan kasih sayang. Itu paling perlu ya. Kasih sayang. Oh gitu. Sama itu dok, sama minum obat steroid yang 4 miligram dikasihnya. Ya. Kalau untuk obat-obatan, Ibu nggak usah pusingkan. Apa yang dikasih dokter, minum aja. Jadi minumnya harus seumur hidup ya dok, itu sulkolon. Kalau sudah sembuh, boleh di stop. Oh boleh stop ya. Kalau sudah Oh kalau sembuh. dia udah nggak nyeri. Kalau dia udah nggak nyeri. Kalau kita taunya udah sembuh kita harus tes apa dok? Kalau udah sembuh berarti nggak ada lagi keluhannya. Oh nggak sakit lagi, nggak teriak-teriak gitu ya dok? Iya. Oh begitu. Oh, jadi nggak usah perlu tes tes lagi, tidak perlu ya dok? Nggak perlu, nggak perlu. Oh iya. Ya terima kasih dok. Baik Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Ida. Selamat malam, Pak. Puji Tuhan. Selamat malam, Dok. Iya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan boleh Ibu. Saya mau tanya apa ya? Mendengar saja, Pak. Dari pendengaran, mendengar gitu juga saya banyak ilmu pengetahuan dapat dari dokter. Mantap. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Iya Ibu. Tuhan memberkati ya. Ya. Salam. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes. Ya, silakan. Siapa mau nanya? Kita punya kesempatan 15 menit lagi ya. Biar aku visit ya. Bentar lagi aku visit.
silakan, apakah masih ada yang mau bertanya? Shalom, Ibu Catherine. Oke, ini ada satu orang ya. Ibu Catherine, silakan. Selamat malam, Ibu Catherine. Selamat malam, dokter. Puji Tuhan. Silakan, apa yang mau ditanya, Ibu? Sehat, dokter? Sehatlah. Oh, yalah, puji Tuhan lah, dok. Kesehatan itu yang penting. Kenapa nanya? Ini, dok. Ini aku mau nanya dulu, dok. Ini kakiku ini terus saja panas. Udah minum obat pun tetap juga panas kakinya. Berapa umur Ibu? Sinyal Ibu terganggu. Coba pindah lokasi. Udah saya pindah lokasi, dok. Oke, berapa usianya? 42, dok. 42 ya. Jadi aku langsung aja lah ya, kan kakinya panas terus, lalu pengen supaya nggak panas lagi kan. Iya, dok. Kemarin saya baru check up semalam. Tapi kaki saya kecil ya, tambah kecil gitu. Hasil check upnya apa? Hasil itu check upnya semalam dibilangnya gulanya tinggi katanya. Berapa? 500, dok. Badan gemuk apa kurus ya? Dokter nggak Sinyalnya terpotong lagi tuh.
Badan saya sekarang timbangan saya 58, Dok. 58 ya. Tinggi badan berapa? Lupa-lupa aja saya, Dok. Kalau tinggi badan saya nggak tahu. Yang pasti makan kuat lah ya, selera ya makan ya. Iyalah, Betul kan? iya kalau makan ya selera lah, Dok. Jadi yang membuat Nah, ini gejala Dok, saya yang membuat kakak sakitnya sakit gula ya, kemudian kakinya kebas ya, itu sebenarnya yang membuat itu karena ada keinginan kakak tapi belum tercapai harapan kakak. ya, Dok ya. Pikiran lah berarti ya, Dok ya. Ya, Ya, Dok ya. jadi kalau mau sembuh bisa, mau sembuh Ya mau lah, Dok, namanya supaya sembuh. mau kakak melepaskan. Mau Mau, Dok. lepaskanlah apa yang kakak harapkan itu, lalu harapkan hanya Tuhan aja, ikuti kehendak Tuhan. Mau Iya, Dok. jadi setiap saat selama kita masih hidup, ingatlah itu kehendak Tuhan. Iya, Dok. Amin. Jadi nggak kecewa lagi. Bisa, Bisa, Dok. puji Tuhan. Ada mau yang tanyakan? Nggak ada lagi saya tanyakan, Dok. Cuma itu aja saya tanyakan kenapa kaki ini panas. Kita udah mengurangi kan, pola makan udah kita kurangi. Tapi tetap juga panas. Memang sih, memang saya tahu gara-gara pikiran kan, Dok kan. Sekarang udah tahu ya. Cuma itu. Ya Sekarang, pikiran kan bisa juga menyebabkan penyakit kan gitu kan, Dok. ya makanya sekarang udah tahu kan. Udah, Dok. Kau obatnya tiap hari nonton YouTubeku ini. Ini nama YouTube. Mm. Jangan sampai lupa. Kalau lupa rugi. Cocok. Cocok, Dok. Mantap, puji Tuhan. Ada lagi mau yang tanya? Nggak ada saya tanya, Dok. Oke, kalau gitu. Ada lagi permintaan Inang? Nggak ada, Dok. Permintaan saya ya doakanlah saya, Dok. Gimana supaya saya cepat sembuh itu aja, Dok. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Sekalipun saat ini kami dalam keadaan tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami masih hidup. Itu hanya Haleluya, karena Bapak. kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rancangan hari depan yang baik buat kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua rasa sakit, kebas, panas, apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan. Amin. Bahkan aku percaya oleh bilur-bilur-Mu
Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang mati Tuhan bangkitkan. Karena itulah besar kuasa-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit, Engkau sembuh oleh darah Yesus. Aku serahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semangat Makasih ya. ya dokter. Semangat. Tuhan memberkati ya. Iya, nggak teringatnya dokter di Medan gereja mana dokter? Saya di GBI. Nah, GBI. GBI mana dokter? Kalau keanggotaan anakku di GBI yang di JW Marriott. Hotel JW Marriott. Oh, oh begitu ya dokter ya. Bukan buka pelayanan dokter di rumah dokter. Enggak. Aku pelayananku hanya online gini aja. Oh iyalah. Ya. Ya dok ya. Tuhan berkati ya. Enggak, nanti malah tahu saya balik ke Medan kan. Saya mau ketemu sama dokter dulu. Ketemunya Dokter kan di Cemara, saya di Jalan Rakyat Pasar 3. nanti kalau ketemu di rumahku nanti jadi bayar karena praktek itu. Ya nggak apa-apa, lo kok RT nggak masalah. Iya. Nanti yang bilang aku mau jumpa pelayanan. Dokter buka praktek juga di situ ya dokter ya? Oh lo, aku gak praktek di rumah. Oh, apa dokter buka praktek juga di situ ya? Iya nang. Iya dokter, buka praktek Iya. juga di Cemara. Iya. Iya. Oh, iyalah dokter ya. Ya. Tuhan berkatilah. Percaya aja. Pasti Iyalah, Tuhan yang salam. sembuh, ya. Shalom. Amin dokter, amin. Amin. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Oke, Kak Crescencia, shalom. Kak Elmar Bun, shalom. Tuhan berkati ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi lah ya. Lilis tanpa bolon, kaki saya suka nyut-nyutan dan kebas. Oke, terakhir ya. Silakan naik live Ibu Lilis tanpa bolon. Terakhir ya yang naik live malam ini. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow. Siapa tahu lagi sakit nonton YouTubeku aja. Yang sakit bisa sembuh. Silakan Ibu Lilis tanpa bolon. Terima permintaan live-nya.
Nurpide. Selamat malam, Ibu Nurpide. Ibu Nurpide, apakah mau konsultasi? Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Ibu. Saya senang hanya masih biasa mengikuti, ingin penguatan saja dulu dokter. Saya selama ini puji Tuhan masih sehat-sehat. Ya, tapi ya kita doakan sehat-sehat terus ya Pak Dokter. Siap, Ibu Nur. Saya senang selalu mengikuti Pak Dokter di live-nya. Kata-kata yang dokter sampaikan merupakan motivasi, penguatan bagi saya. Jadi saya senang bergabung di grup ini, Pak Dokter. Puji Tuhan, Ibu Nur. Amin. Oke, jadi saya doakan buat Ibu Nurpide juga tetap kuat ya. Tetap yang Amin. menjadi tujuan kita itu adalah Tuhan. Jadi bersyukur Iya, karena masih hidup, percaya, serahkan aja semua sama Tuhan. Jangan sampai kita iya, Pak. takut dengan penyakit ya. Jangan. Karena Iya, orang yang iya. takut dengan penyakit sebenarnya karena dia belum mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita ya. Iya, Pak Dokter. Amin. Puji Tuhan. Terima Oke, kasih, Pak Dokter. terima kasih. Tuhan berkati ya, Inang Rupide ya. Amin, Pak Shalom. Dokter. Salam. Oke. Yogi, silakan Yogi Marsandi. Selamat malam Bang Yogi. Ya bang, Ya, silakan. nanya, Bang. Apa keluhan? kalau badan kurus itu makin lama makin kurus itu apa penyebabnya ya bang? Kalau badan tambah lama tambah kurus, penyebabnya ya. Ya, Yang pertama, kecemasan berlebihan. Yang kedua, mungkin bisa sudah terjadi hipertiroid. Yang ketiga, mungkin bisa ada autoimun. Yang keempat, mungkin bisa ada pertumbuhan kanker atau tumor. ada hubungannya nggak bang dengan sering-sering kejang gitu bang? Sering-sering kejang. Kalau sakit kepala sih iya bang, Abang umurnya berapa? 27. 27 ya. Jadi udah pernah berobat langsung ke dokter belum? Kalau dulu sih disarankan untuk dirawat inap bang. Kenapa nggak mau dirawat inap? Ya dulu kan juga habis operasi bang. Oh ya, operasi apa itu? OMSK telinga. Oh, MSK ya. Oke. Jadi berarti sebenarnya masalah abang yang paling utama itu pasti adalah masalah kecemasan atau stres pikiran. Oh iya bang. Jadi obatnya itu cuma satu bang. Abang belajar dari mana asal hidup abang. Iya bang, iya bang. Jadi saya sih sudah sediakan ini YouTube-nya. Kalau abang mau, itu bisa membantu abang tiap hari bang. Jangan buka TikTok Iya bang, lagi. iya bang. Jangan buka TikTok ya. Abang buka YouTube saya ini aja. Dengar-dengar di situ aja semua. Apapun yang saya bilang semua itu untuk kesembuhan abang. Iya bang. Saya. Jadi sekarang abang tugasnya Bisa, apa? bang. Sekarang nganggur bang. Sempat kerja ya. Empat. Abang merasa banyak orang yang mengecewakan abang ya. Enggak. Abang merasa hidup ini nggak adil. Enggak. Abang merasa hidup ini banyak kurangnya. Enggak bang. Boleh aku tahu apa tujuan abang hidup?
Iya itu abang, untuk mencari itu bang, beribadah dan sebagainya macamnya bang, kerja juga. Jangan banyak kali bang, satu aja bang tujuan hidupnya, beribadah. Iya bang, Udah benar itu. iya bang, Yang penting jangan kita mau beribadah supaya ada maunya, ya kan. iya bang, Jadi jangan, nggak usah tengok orang lain bang, abang nggak usah tengok hidup orang lain, abang iya cukup bang, iya lihat bang, sama sang pencipta abang aja. Karena yang saya tahu manusia itu hanya bisa hidup karena sang pencipta, Tuhan. iya bang, Kalau ada orang yang nggak menghargai hidup kita, sederhana jawabnya, orang yang tidak menghargai hidup kita adalah orang yang tidak menghargai hidupnya sendiri. Jadi hidup kita itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi Tuhan yang menentukan iya bang, kehidupan kita, ya. Oke bang, udah semangat? iya bang, iya Semangat bang, ya. iya bang. Oke bang Yogi, selamat malam ya bang. Selamat malam bang. Ya bang. Oke guys, jadi kita tutup dulu live-nya ya. Terima kasih yang sudah join malam ini. Please, 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 kalau kita mau sehat, sangat menguntungkan yang mengikuti YouTube-ku. Ya. Tiap hari ditonton YouTube saya. Kalau saya lagi live, sangat menguntungkan kalau ikut masuk dalam live ini. Pasti nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Jadi kalau kita bisa merasakan bahwa kita beruntung dengan live yang saya buat ini, tolong bagikan, bagikan TikTokku, bagikan YouTubeku. Jadi jangan hanya TikTok, YouTube ini yang paling bermanfaat ini, YouTube. Jadi lagi sakit kepala silakan masuk ke YouTube aja. Kecuali kalau aku lagi live, baru gabung dengan liveku. Ya. Jadi makin banyak orang akan sembuh, itu akan semakin membuat hidup kita di dunia ini jadi enak gitu. Salam dari mana? Wah, dari Opung Angel, Tuhan berkati ya. Ya, puji Tuhan ya. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow. Ini obat yang manjur, yang susah tidur. Dok, aku mau konsultasi dok. Coba naik live dulu atau mau langsung pribadi. Yang susah tidur silakan nonton YouTubeku malam ini. Ya. Amin. Ibu Susi Sri 720. Yang susah tidur, ini obat tidur nih. YouTube Dr. Joseph ini namanya Di Adulam Ministry. Ya. Pak Manurung selamat malam. Salam dari Toba. Menyala Pak Manurung. Tuhan berkati. Ini nama YouTube-nya Kak Arya Jaya yang atas ini. Adulam Ministry. Di Adulam Ministry. Ya. Silakan. Sayang kalau disia-siakan YouTube-nya ya. Sayang banget. Jadi nang Lilis Lampu Bolon. Oke. Mungkin nomor WA aku aja yang disimpan ya supaya bisa janjian untuk konsultasi pribadi. Untuk konsultasi waktu live itu gratis ya, tapi untuk konsultasi pribadi ada biayanya. Silakan yang mau info biayanya tanya langsung dari nomor WhatsApp saya ini untuk konsultasi secara pribadi. Jadi demikian dulu, biar kita visit dulu ke rumah sakit ya. Nggak bisa. Ini aku request sekali lagi ya, terima ya. Inang Lilis Tampu Bolon, terima. Ketik apa? Ada itu muncul pas itu tandanya. Terima aja. Oke, kalau nggak bisa simpan nomor WhatsAppku aja. Berarti konsultasi pribadinya pakai biaya nanti ya. Kalau mau silakan kita atur jadwalnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.